Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini, kenapa dia belum ungkapkan cinta kepada kamu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi kartu tarot ya. Kenapa sampai dia tidak atau masih bungkam untuk mengungkapkan cinta kepada kamu. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini ya, agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu Gemini, berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. 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 Kenapa dia belum ungkapkan cinta kepada kamu? Gemini. Gemini. Oke, wow. Saya lihat di sini ya Gemini ya, dia merasa bahwa kamu orangnya agak sedikit pendiam dan tertutup ya. Adapun saya lihat di sini orang masa lalu kamu ataupun mungkin kondisinya sekarang lagi jauhan ya. Mungkin LDR ya, ataupun mungkin tidak ada komunikasi sama sekali ya. Dia merasa bahwa kamu orangnya agak tertutup, agak sedikit tidak bisa ditebak juga ya Gemini. Dan ya dia melihat kamu, memandang kamu dari kejauhan, dari sosial media kamu, walaupun hanya diam ya. Ini juga ada orang baru, saya lihatnya dia mau ke kamu, tetapi ya tadi sama ya, kamu terlalu tertutup sehingga dia bingung ya, apakah kehadiran dia ini bisa membuat kamu happy ataukah malah hanya akan membuat kamu sedih ataupun mempersulit kamu ya, karena orang ini kan krisis keuangan, jadi dia bingung ya, apakah kamu mau menerima dengan kondisi dia saat ini yang krisis keuangan, sehingga dia nggak pede karena dia lagi banyak masalah ya. Dan dia melihat kamu semakin cantik, semakin ganteng ya. Dan ya tadi kalau seandainya mantan berarti dia ada penyesalan dan dia ingin balik kepada kamu, tetapi saya lihat di sini kamu memblok itu ya. Entah kamu memblok, entah dia ya. Ini bisa energinya terbolak-terbalik karena vice versa ya. Ataupun mungkin ada di diri kamu, berarti energi kamu, kalau tidak berarti energi orang lain, karena saya terhubung dengan energi dari banyak Gemini ya, general. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, dan saya melihat juga dia lebih nyaman ya pada saat bersama kamu ya, karena saya lihat di sini ada sahabat kamu juga ya. Kamu bisa membuat dia happy ya, walaupun hanya memandang kamu bahagia, dia happy gitu ya. Artinya contohnya ada saya lihat di sini teman kantor kamu, teman olahraga kamu, satu kantor, ataupun mungkin ya satu ya mungkin satu tempat kantor gitu ya, walaupun mungkin kondisinya kamu tidak bersama, tidak intens, tapi bisa saling lihat, ataupun mungkin kakak tingkat kamu, adik tingkat kamu ya, kakak kelas kamu, adik kelas kamu ya. Jadi dia melihat kamu dari jauh, memandangi kamu aja udah, kamu bermain, contohnya nih kamu bermain bola ataupun kamu happy dengan sahabat, kamu tertawa riang aja dia sudah bahagia ya. Walaupun mungkin kamu merasa bahwa dia nggak memperhatikan kamu ya, tetapi dia sangat memperhatikan, dia melihat kamu sampai sosial media dia kepoin ya. Kenapa dia belum ke kamu ya, ataupun kenapa sampai dia tidak ada keberanian untuk mau mengungkapkan cinta kepada kamu, yaitu karena kamu terlalu tertutup ya. Terkadang malah dia senyum, kamu memperhatikan dia kayak nggak ada apa gitu ya, kayak misalkan ini orang kok saya nggak kenal tapi kok dia senyum-senyum ya, padahal dia sudah memberikan isyarat bahwa dia suka kamu, cuman kamu nggak respon.
kamu orangnya terlalu cuek ya, mereka malah dibilang itu kayak sombong, angkuh ya, padahal sebenarnya tidak, kamu kan nggak kenal ya, jadi nggak mungkin mau senyum-senyum kepada siapapun, tetapi pada saat orang sudah mengenal kamu, dia tahu bahwa kamu sisi periang, kamu orangnya baik, humoris, dan welcome kepada siapapun ya, bisa beradaptasi dimanapun, dan bisa membuat orang nyaman, happy atas keberadaan kamu ya, nggak rese juga ya. Dan dia melihat kamu orang yang berwibawa, orang yang cerdas ya, sehingga ada ketertarikan, karena bukan hanya sekedar cantik dan ganteng secara fisik, tetapi memang kualitas diri kamu yang dia sukai. Tetapi ya itu, dia minder juga karena ya mungkin kamu banyak duit, kamu status sosialnya tinggi, ataupun mungkin tadi saya bilang kamu ada kakak tingkat, ataupun mungkin kondisinya kamu orang pintar ya di kampus, di sekolah, sehingga banyak fans, banyak juga orang yang suka sama kamu, datang kepada kamu, dan kamu dikelilingi lawan jenis yang setidaknya ya cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Jadi dia minder dan ada kecemburuan, dan dia takut akan penolakan, ataupun mungkin cintanya bertepuk sebelah tangan, sehingga dia masih mengurungkan niatnya untuk ke kamu, karena dia sudah krisis ekonomi, krisis kepercayaan diri juga ya. Karena dia melihat kamu juga cantik dan ganteng ya, jadi dia berpikir apakah dia itu tipe kamu, ujung-ujungnya nanti malah mempermalukan diri sendiri ya, udah kere, muka pas-pasan, ini menurut dia ya, karena orangnya minderan ya, padahal kalau dibilang mukanya biasa-biasa aja ya, dan berusaha untuk ya mungkin lebih perawatan sekarang supaya kamu bisa melirik dia. Dia datang kepada, ini pun ada yang kamu sudah kenal ya, tetapi masih bungkam, masih diam ya, karena dia takut nanti persahabatan kalian akan renggang kalaupun seandainya dia mengungkapkan cinta, karena terkadang dia kadang-kadang menggoda kamu, kamu juga senyum-senyum tersipu, tapi senyum-senyum kayak nggak mempunyai makna ya, nggak berarti ya, senyum biasa aja gitu ya, kayak macam guyon-guyon biasa, padahal dia sudah godain kamu, tapi kok kamu nggak tergoda ya, ataukah memang kamu sudah mempunyai pasangan, ataukah memang kamu tidak menginginkan akan dia. Jadi itu terbersit dalam pikiran dia, dalam benak dia ya. Jangan sampai kehadiran saya hanya akan membuat atau mempersulit kamu, atau hanya mengganggu kamu. Nah ini ya, dia takutnya seperti gitu. Sehingga dia memilih diam ya, walaupun mungkin kondisinya dia stres ya, memikirkan kamu bagaimana supaya kamu bisa lebih peka terhadap perasaan dia ya, tetapi ya dia tidak bisa memaksakan juga, karena kamu orangnya begitu sih ya. Kamu orangnya kayak ke diri sendiri ya, dan lebih happy pada diri sendiri, mencintai diri sendiri, tegas, mempunyai prinsip, dan mandiri ya, sehingga mungkin percintaan tidak kamu terlalu fokuskan, sehingga tidak terlalu peka terhadap dia. Tetapi dia berharap ya suatu saat nanti kamu bisa peka terhadap dia ya, setidaknya kamu bisa melirik lah, ataupun ya setidaknya mengerti akan sinyal-sinyal yang dia berikan gitu. Jangan pasif ya, dan agak sedikit ekspresif kepada dia, karena saya lihat gini, dia tuh akan datang ke kamu kalau kamu ekspresif ya, kalau kamu memang ada sedikit sinyal juga balik untuk dia. Ini kamu tidak, kamu flat ya. Dan ya memang saya lihat di sini dia ada trauma, luka batin di masa lalu ya, jadi dia juga kadang-kadang saya mau ke kamu Gemini ya, tetapi takutnya nanti malah bukan menyembuhkan luka batin, malah trauma saya bertambah karena kamu menduakan saya atau tidak menginginkan saya sepenuhnya, setulus hati kamu. Jadi ya itu, dia mau menyembuhkan dulu luka batin dia. Dan di sini ada mantan kamu yang tadi saya bilang ya, dia mau ke kamu, tapi saya lihat di sini kamu memblok karena mungkin kamu sudah tidak mau dengan mantan ya, ataupun mungkin kondisinya kalau dia memblok berarti dia merasa bahwa udah deh, takutnya nanti saya disemprot kamu ya karena kesalahan saya di masa lalu, dan mungkin kamu tidak akan memberikan saya kesempatan lagi, ibaratkan bikin harga diri saya jatuh ya, malu-maluin aja, padahal dia bucin ya. Masih ego juga ya, tapi sebenarnya dia bucin, dia mau kamu yang ke dia, padahal sebenarnya dia yang butuh kamu. Gimana sih ini orang juga ini ya. Bucin tapi mau diperjuangkan, ogah memperjuangkan, gimana sih ini orang. Karena itu ego ya. Saya lihat orang yang mantan kamu ini masih childish ya, masih ya masih belum dewasa ya, masih ingin bermain, dan terkadang juga ya egonya masih tinggi, dan berusaha untuk ya mencari-cari celah, kira-kira situasi dan kondisinya kapan dia bisa mendapatkan celah itu, dan ya menunggu aja, melihat situasi dan kondisi mood kamu, terutama mood ya, karena dia melihat kamu orangnya punya prinsip,
kamu tegas ya. Dia tahu bahwa apa yang terjadi di masa lalu mungkin sudah melukai hati kamu, sehingga ya dia masih diam bungkam untuk ke kamu ya, karena dia takut juga nanti malah ada penolakan dan akhirnya ujung-ujungnya berita tersiar bahwa wah ternyata tuh dia ditolak cintanya lagi tuh ya. Dia nggak mau seperti gitu karena masih childish aja. Dia mau malah dia dibangga-banggakan, wah itu dia kembali lagi tuh sama dia. Tapi kalau dia jadi cintanya bertepuk sebelah tangan, malah dia akan jadi malu dan sedih dan ya merasa tidak percaya diri lagi ya. Makanya dia lebih udah deh, mendingan saya mengagumi dia aja, kalaupun seandainya nanti diberikan kesempatan ya saya masuk untuk mengutarakan. Tetapi kalau untuk saat ini dia masih seperti gitu, ya udah saya cari yang lain aja. Itu menurut dia kalau mantan ya, karena mantan kamu nih orangnya egois ya. Walaupun dia bucin tapi dia berusaha kayak macam nggak perlu kamu, padahal sebenarnya dia ada stalking kamu ya, lagi melihat sosial media kamu. Terus kadang-kadang dia curi-curi pandang kira-kira kamu lagi ngapain ya, karena saya lihat di sini ada kakak tingkat atau adik tingkat ya, ataupun senior ya kalau di tempat kantor ya, yang ataupun ya teman kamu, cuman beda divisi. Terkadang dia menggoda-menggoda kamu tapi kamu cuman oke ya gitu-gitu aja, tapi nggak terlalu respon ya, sehingga dia berpikir bahwa kayaknya kamu sudah nggak suka saya, kayaknya kamu sudah nggak nyaman bersama saya, sudah deh cari kebahagiaan masing-masing. Walaupun mungkin dalam hatinya dia berharap kamu bisa mengerti akan dia dan memberikan dia kesempatan lagi seperti gitu. Itu untuk mantan ya. Kenapa dia belum datang dan ungkapkan cinta kepada kamu ya? Dia tahu kamu orangnya mempunyai prinsip, bukan orang sembarang dan bukan orang yang dipermainkan, dan bisa kamu juga itu orangnya to the point ya, kalau tidak ya. Dan ya dia takut, dia segan sebenarnya, dia segan aja dengan kondisi kamu yang terlalu tertutup ya, tidak peka juga, dan kadang-kadang mungkin. Dan ada pula saya lihat di sini pasangan kamu ya, yang mungkin sekarang kondisinya lagi on off dalam hubungan ya, putus nyambung ataupun lagi marahan ya. Dia belum datang ke kamu karena ya dia menunggu ketegasan kamu dalam hubungan ya. Mungkin di sini ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, sehingga membuat kalian tidak bisa bersatu, ataupun mungkin pelin-pelan dalam hubungan ya, untuk mencari solusinya juga bingung ya, sehingga hubungannya on off ya. Dalam artian gini, kenapa dia belum mengungkapkan cinta, karena kondisinya lagi marahan kan. Dia mengungkapkan cinta tetapi ya itu, dia mau lihat sama-sama saling introspeksi diri tidak. Terus hubungan ini bagaimana ke depannya, dia mau sisi ketegasan dari kamu supaya hidupnya juga bisa terarah, masa depan juga lebih baik ya. Hubungan juga tidak digantung ya. Ini lebih ke ketegasan dan apa ya, kalau dibilang mau dibawa kemana hubungan ini ya. Dan mungkin juga ada perbedaan visi misi yang membuat kalian juga kadang-kadang tidak nyambung ya. Makanya dia mau juga kamu bisa lebih introspeksi dan dia pun introspeksi diri, supaya pada saat kamu sudah berubah, dia berubah ya, sama-sama mengerti akan karakter masing-masing, dan akhirnya dia mau ke kamu untuk bisa lebih mungkin meminta maaf, ataupun sebaliknya dia mengharapkan kamu juga pun bisa, kalaupun kamu salah ya kamu bisa meminta maaf, ataupun kalau dia salah kamu bisa memberikan dia maaf. Seperti begitu ya. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang terkoneksi dengan kamu ya. Semoga resonate ya. Kenapa dia belum mengungkapkan cintanya ya, karena dari sisi kamu ketegasan dan agak sedikit cuek dan dingin dan tertutup. Mungkin ke depan kamu harus bisa lebih up pada diri kamu supaya energi positif itu bisa masuk, sehingga orang-orang baru atau orang-orang lama ataupun pasangan kamu juga mengerti akan energi kamu, akan situasi dan kondisi kamu. Kalaupun seandainya kamu sudah mempunyai pasangan ya, komunikasi harus dijaga ya. Jangan sampai karena diam-diam nggak merasa enakan ya, akhirnya malah diskomunikasi, ujung-ujungnya ribut ya. Dalam hubungan harus komunikasi terjaga ya, komunikasi harus bagus supaya jangan ada kesalahpahaman. Oke. Dan saya mau lihat lagi isi hati dia yang terbersit dalam sebuah kata. Saya sudah menarik energinya ya. Apa ungkapan cinta dari dia untuk kamu? Cinta tidak membuat dunia berputar. Cinta itulah yang membuat perjalanan itu berharga ya. Jadi yang dia inginkan di sini dari cinta ya. Cinta bisa membuat dia happy ya, kehidupan lebih bermakna ya. Dan ya setidaknya
perjalanan itu indah ya, karena cinta ya, kehidupan, dan dia mau dia meraih kebahagiaan dan bisa mendapatkan cinta itu dari kamu. Jadi setidaknya walaupun mungkin kondisinya tidak baik-baik saja, tetapi dia tetap berbahagia ya, walaupun hanya melihat kamu atau memandangi kamu dari jauh, ataupun hanya dalam semu, dalam angan dan bayang ya. Cintanya nggak pudar dan berharap suatu saat nanti kalaupun kamu diberikan universe untuk dia akan menjaga kamu ya, dan ya setidaknya bisa membuat kamu bahagia seperti gitu. Semoga resonate ya. Dan saya mau lihat lagi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari zodiak. Dari zodiak ada Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, dan Gemini. Dari inisial ada huruf C, H, K, A, L, Y, B, N, T, U, V, X, W, A, C, D, E, F, H, R, I, S, M, N, dan Y ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up ya. Kamu bisa menyesuaikan aja. Dari bulan ada September, November, Januari, Maret, Februari, Oktober, Juni, Agustus, Juli, Mei, dan April ya. Dari angka ya, dari angka 1 sampai 31 ini dari tanggal saya patokannya ya. Tetapi ini bukan tanggal saja karena ini berkaitan dengan angka, jadi kamu bisa menyesuaikan aja entah nomor baju, nomor sepatu, dan lainnya yang berkaitan dengan angka sesuai intuisi kamu. Oke, saya mulai dulu dari 1 sampai 10. Ada angka 6, 8, 10, 9, 1, 3, dan 2. Dari 11 sampai dengan angka 20 ada 15, 18, 20, 11, 17, 12, 13, 18, 14, dan 19. Dari 21 sampai dengan 31 ada 30, 28, 31, 29, 22, 24, 21, 26, 27, dan 24 ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up juga ya. Oke, itu dari keempat kategori, dari zodiak, inisial, dari bulan, dan dari angka. Semoga ada yang resonate. Dan terakhir ya, saya mau ambil 3 kartu untuk kalian. 1, 2, 3. Pesan semesta untuk kalian ya. Kira-kira pesan apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu? Wow, universe mau kamu lebih berbahagia pada diri sendiri ya. Terkadang kamu itu merasa sepi walaupun kamu di tengah keramaian. Universe mau kamu bisa menyembuhkan luka batin kamu dulu untuk bisa menyayangi orang lain. Sembuhkan dulu, sayangi dulu diri kamu ya, baru kamu bisa menyayangi yang lain. Terkadang kenapa orang itu merasa kamu tidak nyaman, ataupun dia merasa tidak nyaman berada dekat kamu karena kamu ibaratkan masih ada luka, kamu belum sembuh. Ya, bagaimana ibaratkan kalau kamu sakit ya, kamu sakit baru mau membuat orang bahagia nggak bisa. Ujung-ujungnya orang juga sakit ya, tertular karena kamu ya kan. Sakit itu tertular, entah sakit kronis atau sakit biasa aja, tetap aja jangankan sakit ya, hawa rumah sakit aja langsung kita kayak langsung pulang itu kayak lemas, ataupun mungkin langsung sakit perut atau pusing ya. Nah itu baru hawa, apalagi kalau kita dekat-dekat dengan orang sakit, ujung-ujungnya kita juga sakit. Nah ini logikanya ya, sama dengan energi. Kamu masih ada kepahitan dalam hati, merasa sendiri, merasa cemas, belum menyembuhkan luka batin kamu, masih marah dengan orang-orang di masa lalu, hubungan gak akan bagus. Kenapa? Itu berdampak. Kenapa? Karena dari trauma, ataupun juga bicara energi. Kamu gak nyaman bersama pasangan kamu saat ini karena ya itu virus-virus dari masa lalu masih ada. Jadi universe mau kamu lebih memaafkan diri kamu, mencintai diri kamu, baru kamu bisa up ke orang lain ya. Serahkan semua kepada universe, dia akan memberikan yang terbaik untuk kamu. Ingat, kamu tidak sendiri, universe ada untuk kamu ya. Dan orang-orang hebat, orang-orang baik sudah akan dikirimkan, tetapi ya itu kamu mau menerima atau tidak ya. Dan bantuan pun akan dikirimkan universe untuk kamu ya, di saat yang tepat dan di waktu yang tepat. Jadi jangan kamu takut, jangan pernah ragu, semua sudah ada untuk kamu, tinggal dari kamunya mau menerima berkat itu atau tidak ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk kalian ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.